A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dan kita bisa ngaji di online ini dan keadaan sehat walafiat. Mugi yang ingin ngaos diparingi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah dan disaring hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Moga kita maos Fatihah sareng-sareng. Ala dina sa'al ridha wa li syafa'ati Rasulillah wa malikutub allati ta'ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat, untuk kemarin kita sampun ngantos mukadimah kemarin. Yang pertama menjelaskan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, sing kalih ya musannaf Syekh Abdullah bin Arabi Al-Khattab jelasne dawuh Nabi Muhammad. Demikian iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innamal a'malu binniyat. Ing dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu ang pestine utawi sahe pira-pira amal. Syafi'iyah niku nak nafsiri apa niku innama sifatul a'mal. Sahe pira-pira amal. Nek sing nak manani apa niku sempurnane pira-pira amal. Innamal a'malu ang pestine utawi sahe pira-pira amal iku biniyati kelawan niat. Nek sing maknani ina amal ang pestine utawi sempurnane pira-pira amal iku biniyat. Nek dimaknani sahe pira-pira amal berarti nek gak niat gak sah, karena innama itu kan adat qasr wa adawatul qasri illa innama. Innama itu artinya sesungguhnya hanya. Angin pestine makna Jawa. Kadang banyak yang belum tahu artinya innama, kadang dimaknani sesungguhnya, padahal itu adat qasr. Innama itu sesungguhnya hanya. Innamal a'malu sesungguhnya sahnya amal hanya dengan niat. Itu kalau Syafi'iyah. Masalah Syafi'iyah kan pestine utawi sempurnane amal. Itu gak niat gak apa-apa, cuma gak sempurna. Nek Imam Syafi'i gak niat gak sah. Wa innama likulli imri'in manawa. Wa innama likulli imri'in ange pestine iku manfaat kedue. Ange pestine iku manfaat kedue. Awa-awaan apa saben-saben awa-awaan suwiji. Ange pestine iku manfaat kedue awa-awaan suwiji. Saben-saben awa-awaan suwiji ma utawi perkara nawa kang wis niat sapa imri'in ing ma. Paman moko tawi sapane wong iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man ana iku ilallah maring Allah wa rasulih lan utusane Allah, ya fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Wa man lan utawi sapane iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man iku ila dunya maring dunya, yusibuha kang ngenani sapa man ing dunya au imra'atin utawa wong wadon yang kiba kang nikahi atau kang bakal nikahi sapa man ing imra'ah, ya fa hijratu mongko utawi hijrah man iku ilama hajar ilahi, iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring
maring ma. Dan ini kalau terjemahannya innamal a'malu binniyat itu artinya sesungguhnya sahnya amal itu hanya dengan niat. Ini banyak yang salah arti. Jadi banyak yang salah arti diartikan innamal a'malu binniyat itu sesungguhnya sesuatu tergantung pada amal. Itu sebenarnya bukan terjemahannya itu. Adapun yang sesuatu tergantung pada amal itu terjemahan lafaz setelahnya. Terjemahan lafaz wa innama likulli imri'in manawa. Yang diperoleh seseorang itu ya sesuai yang dia niati. Nah, faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih, itu penjelasan dari atau pengembangan dari wa innama likulli imri'in manawa. Akhirnya pengembangannya bisa hijrah karena Allah ya hijrah untuk Allah, sing krana dunya ya oleh dunya. Nah ini banyak yang salah arti diartikan innamal a'malu binniyat itu diartikan sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Padahal tafsirannya kan tidak itu. Tafsirannya itu dua, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Kalau Syafi'iyah itu makanya menurut Imam Syafi'i niat itu wajib. Sholat gak niat ya gak sah. Nah selain Syafi'i kan gak apa-apa, gak niat gak apa-apa, tapi kan gak sempurna tentu. Nama amal niat sesungguhnya sahnya amal dengan niat atau sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Jadi artinya sebenarnya begitu, bukan diartikan sesungguhnya sesuatu tergantung pada niatnya. Itu makna yang keliru sebenarnya. Karena innama itu artinya sesungguhnya hanya. Innama itu adat qasr gitu. Wa adawatul qasri. Terus selanjutnya, ini baru yang sesungguhnya sesuatu tergantung pada niatnya itu ini. Wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya yang diperoleh seseorang itu ya sesuai apa yang dia niati. Nah ini baru tergantung pada niatnya. Saya kira Kanjeng Nabi dijelaskan pengembangan dari wa innama likulli imri'in ini. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratu ila dunya yusibu au imra'atin yang kaya fa hijratu ila ma hajara ila. Siapa yang hijrah karena Allah ya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan, maka hijrahnya ya untuk itu. Nah, ini asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran itu lah sebab turunnya Al-Quran itu asbabul nuzul. Kalau hadis itu asbabul wurud. Jika asbabul wurudnya itu ketika ada perintah hijrah. Kanjeng Nabi masih awal-awal itu ya, masih sebelum hijrah itu Kanjeng Nabi oleh wahyu hijrah. Akhirnya orang-orang diberitahu ayo hijrah ke Madinah itu ya. Karena pada saat itu di Mekah itu kan lagi diboikot dan sebagainya, jadi sedang enggak kondusif. Akhirnya Kanjeng Nabi diberi wahyu untuk hijrah. Nah, ketika diajak hijrah, orang-orang itu sing hijrah karo Kanjeng Nabi itu mau macam-macam ternyata. Ada yang hijrahnya itu karena manut perintah Allah lan Rasulnya, karena perintah Kanjeng Nabi akhirnya ikut hijrah. Ancan niate apik. Tapi anak sing niat melok hijrah Kanjeng Nabi ning Madinah iku niate anak sing mergo dagang. Nah, sebelum urutnya kan gitu. Anak sing niate niku dagang mesisan melok-melok rombongan. Karep bakul ning kono. Atau terus juga ada lagi yang mau datang ke Madinah itu untuk mendatangi kekasihnya, yaitu perempuan. Setelah itu mendatangi seorang perempuan kekasihnya. Akhirnya terus Kanjeng Nabi itu dapat wahyu ini, terus Kanjeng Nabi dawuh akhirnya innama a'malu binniyat. Orang-orang yang ada Kanjeng Nabi itu didawuhi sungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang itu ya sesuai apa yang dia niati. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih, sapa sing hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, ya maka hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Ya mesti oleh Allah dan oleh Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kok karena dunia, karena bondomang, karena dagang tadi ya. Ya oleh ya kuwi yusibuha au imra'atin yang kikuha fa hijratu ila ma hajara ila. Ya
ya oleh ya kuwi. Gak oleh ganjaran kan disinggung gitu maksudnya. Nah, saya kira hadis ini hadis yang paling masyhur ya kasaran ini. Hadis di mana-mana biasanya awal-awalnya pasti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini ada sesuatu yang unik dalam hadis ini. Ini kalau kita teliti ya. Kalau kita teliti ini ada lafadz famangka nat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Kita lihat pada jawabnya di sini. Fa hijratu ilallah wa rasulih. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini kan dengan isim alam. Yang arah-arah paham ya? Ilallah wa rasulih ini isim alam langsung nama. Tapi yang bawah kok enggak pakai isim alam. Famangka nat hijratu ila dunya yusibwa au imra'atin yungkiha tapi fa hijratu ilama hajar ila ngagone isim mubham isim mausul. Apa kok enggak fa hijratu ila dunya au imra'atin kok enggak gitu ya, kok enggak nang dhuwur kan fa hijratu ila Allah wa rasulih, nang ngisor kok enggak fa hijratu ila dunya wa imra'atin kok enggak gitu, kok pakainya ilama hajar ilah. Nah ini ternyata ngeten di antarane nggih hikmah ini. Nek niate krana Allah itu pasti dapat. Niate krana Rasulullah mesti oleh. Makanya pakainya isim alam. Isim alam itu lebih jelas daripada isim mubham. Sedangkan yang bawah niatnya itu karena dunia atau karena perempuan, maka fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Hasilnya nanti yuji isim mubham. Hasilnya itu masih samar. Isim mubham samar ya. Ya nek jan bejo ku ya oleh. Misalkan orang yang berdagang niat hijrah jeung Nabi kok untuk berdagang, atau kita niat sesuatu niat baik tapi niatnya dunia, ya maka itu urung karuan oleh. Cik mubham itu maksudnya urung karuan itu. Yang niatnya dagang ikut hijrah jeung Nabi kemudian niat dagang ya urung karuan hadi. Sing niate karena mendatangi perempuan ya itu urung karuan mendapatkan perempuan itu. Makanya di sini pakainya ilama hajar ilah, pakai isim mubham. Tapi kalau yang ilallah wa rasulih yang atas tadi ya, maka hijratu ilallah wa rasulih itu pakai isim alam itu jelas mesti oleh Gusti Allah ya rasulih, gak mungkin gak oleh. Nek niatnya karena dunia atau karena yang lain, karena perempuan atau karena apa, karena mendapat keuntungan atau pengen oleh duit, iku urung karuan. Makanya di bawah itu rujuknya jawabnya pakai hijratu ilama hajar ilah. Dan itu, makanya niat itu sangat penting. Nah, itu biar enggak, yang penting tadi ya innamal a'malu binniyat tadi biar enggak salah paham. Karena saya sering ini banyak salah paham. Innamal a'malu binniyat itu diartikan sesuatu tergantung pada niatnya. Padahal artinya kan enggak gitu kan. Makanya nek zaman dia di kitab-kitab fikih innamal a'malu binniyat itu nek maknani itu dasarnya niat atau dalil niat itu apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya sah dengan niat. Baru yang wa innamal likulli imri'in ma nawa itu baru sesuatu tergantung pada niatnya. Yang diperoleh seseorang itu ya sesuai yang dia niati itu. Nanti famangka nat hijratu ilallah, nah itu baru penjelasan. Ini penjelasan dari wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terusannya akhbaro. Kalau terusan ini bismillahirrahmanirrahim wa akhbaro. Awa khabar sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khabar annahu ing temesune kelakuan iku la amala ora ana amal iku maujud illa aniyatin angin saking niat. Wa anal insana lan temung sedene insan lan manungsa bi kasabi manawa bi kasabi maklan milang perkara nawa kang wis niat sapa insan ing mah iku yusabu bakal den ganjar sapa insan wa yuzal lan bakal den wales sapa insan. Nah ini penjelasan dari wa innamal kunun manawa. In khairon lamun ana apa amaliku bagus, in khairon lamun ana apa amaliku bagus ya fa khairon mongko utahe wales iku bagus. Wa in syarron lamun ala apa amal lamun wa in syarron nggih. Lamun ana apa amal iku ala. Fa syarron mongko utahe wales iku ala. Paman mongko ta sapane mong iku hasunat lamun bagus apa niate man hasuna mongko bagus apa amaluhu amaliman la mahalata halimas mesti
Paman khabusat paman uta sapane iku khabusat lamun Allah apa niatun niate man ya khabusat mongko khabusa mongko Allah apa amalu amale man la mahalata hale mesti wa ing kana senajan ana apa amal atau apa ma fi surati indal bentuke iku thayyiban bagus kaladi kaya wong yak malu kang agawe sapa aladi as-solihati ing pira-pira amal bagus tasonoan krana gawe lil makhlukin maring pira-pira makhluk. Jadi niki memang penjelasan dari atas tadi ya. Orang itu akan mendapatkan balasan sebagaimana niatnya tadi. Jika baik ya balasan apik, jika elek maka balasannya buruk. Yakinlah jika niatnya baik suatu saat pasti akan memperoleh poin. Wong niat itu padha karo nandur gitu. Jenenge nandur itu suatu saat akan panen. Ya enggak harus segera ya. Jenenge panen itu kadang ya menunggu barang. Memang jenenge nandur itu ana sing cepet, ana sing suwi. Nandur pari 4 bulan, nandur kelapa ya tahunan, lagi wah. Nah itu ya. Jadi jika niatnya bagus ya yakinlah. Meskipun awal-awalnya enggak bagus gitu, tapi yakin pada akhirnya akan memperoleh sesuatu yang baik. Niatnya ancen apik, yakin ya. Setelah yakin ya insyaallah. Insyaallah mboten lali insyaallah. Sampeyan tahu amal apik itu gak mungkin nolak elek. Yes, mungkin awal-awalnya niat hasilnya kurang baik mungkin ya. Tapi suatu saat nantilah suatu saat pasti akan manen hasilnya itu. Insyaallah ya. Faman hasunat terusannya tadi bareng siapa yang niatnya bagus pasti amalnya bagus. Dan barang siapa niatnya jelek ya pasti amalnya jelek. Meskipun wa in kana fi surati meskipun bentuknya itu meskipun yang dilakukan itu ketok ya apik tapi niatnya kok elek. Engko ujung-ujungnya ya panggil elek. Kalau dia amal as-sholihat hasanu anil ma'ruf. Contohnya ya orang yang berbuat baik tapi niatnya untuk tasono itu asal kata dari sona itu gawe itu biasanya gak ngono digawe ngono kan lil makhlukin untuk makhluk biasanya gak ngono biasanya wong malah digawe ngono umpamane biasanya omongannya ya biasa tapi bisa diwawancarai malah digawe ngono malah kayak wong hebat tenan ngono. Nah, itu jenenge tasonoan gawe. Nek niate gawe iku ya bener kok ketoke apik tapi kok terusane bangga boten sae iki. Nah, niki makanya niat itu harus kita tatap penting nih. Karena kita akui atau tidak ya, kita itu dalam berbuat itu rata-rata pertimbangan kita itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Rata-rata kita pertimbangan kita itu memang karena manusia, karena makhluk rata-rata ya. Kalau kita mau ngoreksi diri nih, sepodo ae. Sing ngomong ini kadang ya cek sepodo ae ya. Kadang ya cek ngono. Emang iki tapi ya minimal kita harus sadar kalau itu enggak benar, harus kita latih. Karena kalau niate krono menungso itu pas kayak menungso ya itu repotnya pas kayak ada manusia akhirnya malah sakar ke diri. Ya itu kalau kita koreksi lah ya. Kalau kita koreksi itu kita itu enggak jadi berbuat buruk itu alasannya kenapa coba? Rata-rata ya. Harap kesewandeng umpamane. Terus ini mau arah gitu ya, mau mengungkapkan kemarahannya, terus gak sido, itu biasanya pertimbangannya apa? Biasanya yang sering ya, pertimbangannya karena takut dikatakan jelek manusia, mesti diarani wong, kasarannya. Kita itu rata-rata itu gak sido ngelakoni elek, ini pertimbangannya karena mesti diarani wong. Itu sajane ya mending, ini sajane wis mending, sajane mending. Enggak sedang nglakoni elek ngoten. Tapi itu enek eleke ngoten. Elek itu pas kene menungso kok ya malah panggah nglakoni elek. Gitu ya. Jadi kita itu rata-rata gak sida berbuat buruk niku biasane wedi diarani wong elek. Pertimbangannya itu bukan karena pertimbangan nanti aku nek rahmatku dicabut karo pangeran piye, anugerah diwenehi dicabut piye. Mboten wedi ngoten.
wedi karena Gusti Allah aku nek adoh karo Gusti Allah piye. Iku mboten pertimbangan niku, tapi pertimbangane aku nek nglakoni elek ini lek wong udah nyacat aku. Ya itu berarti masih karena manusia. Itu ya bener wis mending daripada sing nglakoni elek. Tapi elek ini ku nek cek krana manungsa itu nek pas gawe makhluk kok akhirnya ya malah sak karepe. Kamu harus mengungkapkan kemarahan gak situ. Sana enak kok. Harus melakukan elek, harus apa lah. Kita gak situ nih orang itu. Dan itu termasuk tasonuk di sini. Termasuk gawe-gawe. Biasanya gak ngono, gawe ini mergane wong. Ini ku nggih. Nah, jadi niat itu penting. Niatnya apik insyaallah sing muncul dalam aktivitas batin atau zahir itu mesti saya sampai nika didhawuhne niatul mukmini khairun min amalihi. Nah itu juga hadis yang masyhur, ya juga masih banyak yang salah arti juga. Niatul mukmin utawi niati wong mukmin iku khairun luwih bagus ablagu luwih nyampeake min amalihi tinimbang amali mukmin. Nah itu tadi banyak yang menyalahkan arti bahwasanya berarti niati luwih apik saka amal. Ya ngono niat tok gak samal. Bukan gitu ya. Itu banyak yang salah arti gitu. Jadi wis niat tok gak samal gitu. Niat tok gak samal karena niat itu lebih baik. Bukan itu tafsirannya. Yang di hadis-hadis niku lho ya ganti-ganti karo innamal a'malu. Sering itu biasanya dimasukkan itu niatul mukmin khairun min amalihi. Itu maksudnya niatnya orang mukmin lebih baik dari amal atau dari reaksi lain itu ablagu lebih menyampaikan. Itu maksudnya ketika seseorang itu beramal, yes hasil amal gitu. Nah, maka yang lebih menyampaikan pada Allah atau yang lebih dipertimbangkan, itu yang lebih menyampaikan dia pada Allah. Ini bukan amalnya, tapi niatnya. Nah, ngoten nggih. Itu bukan berarti terus nek ono niat tok gak sama kan gitu. Berarti kan kalau dilihat tadi lah ya. Jadi kalau kita sudah amal umpamane sampean ngajar. Nah, maka yang dadekno sampean iso hasil, bisa lebih dekat dengan Allah, bisa ablagu itu ya, lebih menyampaikan. Itu bukan ngajarnya itu sebenarnya, tapi niatnya yang diniatno niku lho. Pas niatnya pas ngajar niku lho. Itu maksudnya itu menunjukkan niat itu sangat dipertimbangkan banget, sangat penting banget. Bukan berarti terus dia salah artekna niat tok gak sama. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatul mukmin luwih apik daripada amale. Itu berarti wis niat tok gak sa amal. Niku kata sing salah arti ngoten niku. Maksudnya bukan gitu ya. Jadi niat kalau orang sudah beramal, maka yang dipertimbangkan itu adalah niatnya, yang lebih dipertimbangkan oleh Allah itu, bukan amalnya. Nah, amal itu lah kalau bejo-bejane ya kadang podo-podo niate kadang amale kadang iso gak podo ya sing sitok karena jen keberuntungannya kurang bagus akhirnya amalnya juga patah apik itu juga bisa. Tapi yang dilihat Allah itu adalah niat. Ngoten. Wa akhbarana wa khabar sapanjing Nabi alaihi salatu wassalam alaihi muga tetep ngaturi Kanjeng Nabi as-salatu ta tambah rahmat adim wassalam lan rupa keselamatan wa khabar annaman ing temen sedene wong amila kang amal sapa man lillahi krana Allah ala wifqil mutabaah ing atase nocoki anut apa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mongko ana apa sawabu ganjarane man iku Allah ing atase Allah. Wa kana lan ana apa mungko labuhu nggon baline man iku ila ridwanillah maring ridhone Allah wa jannati lan swargane Allah fi jiwarillah ing dalam tetanggan Allah wa khirati lan pilihane Allah. Nah niki pokoknya niate apik niku jelas hasilnya nanti oleh ridwanillah. Dan itu pasti karena pakainya kan isim alam ya. Fajratu ilallah wa rasul jawabnya kan gitu. Tapi wa annaman qasada wa annaman tumusane wa qasada kang nyejo sapa man Allah ing liyane Allah wa amilalan amal sapa man li ghairillah krana liyane Allah niate krana liyane Allah amare ya krana liyane Allah
ya kana mongko ana apa sawabu ganjaran iman wa jazaa'u lan piwales iman iku indaman ing dalem sandinge wong tasana akan gawe-gawe sapa man qasodam terus tasana akan gawe-gawe sapa man qasada lahu krana arae man tasana wara'alan pamer lan kang pamer itu atau dari tasana'a wara'a itu berarti jadi silahnya masih jadi silahnya man ya wara'a lan napa lan pamer sapa lan kang pamer sapa man sing qasada lahu krana arae man tasana'a isapa isine mantasana miman nyatane wong isine mantasana amang miman nyatane wong layam liku kang ora miliki sapa man lahu maring man qasada wala li nafsi lan ora maring awak dhewe man tasana amang ora duweni daran ing bahaya iki kualik napa jenenge miman indaman wa jaza'uhu indaman tasana alahu ya nggih layam liku lahu dorong nggih bener doron ing bahaya wala naf'an lan ora ing manfaat wala mautan lan ora ing mati wala hayatan lan ora ing urip wala nusran lan ora ing gumelar jadi sing kedua nek niate karena manusia maka niatnya karena manusia ya, karena mantasona orang yang dia riyai, sing dipameri, sing diketoki mang, sing digawe-gawe mang, sing digawe-gawe ini ya maka pahalane ya sing wae ya kuwi, padahal wong iku ora iso ngowahi. Padahal orang itu enggak bisa memberi pahala. Bahkan dia enggak layam likulahu dharon wala naf'an. Dia tidak bisa memberi madarat baik pada dirinya maupun orang lain. Ya percuma ya amal karena manusia itu enggak memberi madarat dan enggak memberi manfaat, maksudnya enggak memberi efek apa-apa. Dan dipuji manusia ya bangga semacam ini, dipaitu ya bangga semacam itu. Gak ada efeknya lah. Ini manusia itu ya layadur wala yang faung ya. Wong kok urung iso niki tesik tirung tenang atine. Orang yang masih belum menganggap manusia itu layadur wala yang fa'u itu masih belum tenang hatinya. Kok masih menganggap pujian manusia, penilaian manusia kok sesuatu yang penting. Maka orang itu pasti urung iso tenang hatinya. Karena akan terombang-ambing bagaimana penilaian manusia. Ketika penilaian itu bagus, maka dia akan tinggi hati. Ketika manusia itu penilaiannya buruk, maka akan kecil hati. Akhirnya kan hatinya nggak bisa tenang. Dia terombang-ambing bagaimana penilaian manusia. Kalau niatnya itu untuk kalau niatnya untuk manusia semacam ini ya itu nanti masih kurang tenang ya. Kok pertimbangannya kok karena manusia terus itu kurang bisa tenang karena nanti dia akan terombang ambing. Tapi niatnya karena Allah ya bisa wae kadien panggah ngono nggak akan terombang ambing gitu. Nah gitu ya, jadi nek iso niku pertimbangan atau penilaian manusia itu nggak usah masuk pertimbangan teman-teman gitu. Karena itu dadekno ati gak iso damai ya. Karena kamu akan terombang-ambing bagaimana manusia menilai. Padahal manusia itu gak bakal mungkin muji wong liya karena dia sendiri juga ingin dipuji. Manusia itu juga ingin dipuji sendiri. Jadi ghayat ridhon nas ghayatun la tudrok. Golek pengalaman wong itu sesuatu yang sulit yang nggak bisa dicapai karena tiap orang itu pengen dilem dewi. Terus wa khasalan tentang kesabaran Nabi al-hijrata ing hijrah alaihi iku muga tetep ing Nabi as-salatu ta tambah rahmatatim wa salamu ala keselamatan
nertentokno mimbaini sa'il amal saking antarane sekarine pira-pira amal. Alasane tanbihan krana ngelingake alal kul ing atase sekabehane bil ba'di kelawan sebagian. Oh, di situ kok ada lafaz famangkanat hijratuhu kok gak amaluhu gitu ya. Karena itu tanbihal alal kul bil ba'di, mengingatkan semuanya dengan perwakilan sebagian. Semua amal itu diwakili dengan contoh hijrah karena kebetulan asbabul wurudnya itu masalah hijrah. Li'anna minal maklum. Li'anna minal maklum kalau temen iku setengah saking perkara kang maklum inda ulil afham ing dalem sandingi ing dalem mungguhe wong kang adone kepahaman. Minal maklum anal ikhbar ana awe khobar anal ikhbara ana anal ikhbar maknane ana temen ana li anna minal maklum annal ikhbar ana annal ikhbar nanti dimaknani annal ikhbar temen awe khabar iku laisa ora ana apa al ikhbar iku khosan tertentu bil hijrati kelawan hijrah bal huwa balik utawi ikhbar iku amun kang umum fi jami' syariat Islam ing dalam sekabehane beberapa syariat Islam. Mungkin jelas masalah famangkanat hijratuhu tadi le. Kenapa kok lafadznya kok hijratuhu kok gak langsung famangkanat amaluhu gitu ya, karena memang itu asbabul nuzulnya itu asbabul wurudnya itu tentang hijrah. Jadi yang dibuat contoh adalah hijrah. Adapun nah ini termasuk tanbihal alal kul bil ba'di, selain hijrah berarti diwakili hijrah gitu loh. Semua amal pokoknya apik itu diwakili oleh hijrah. Jadi sapa wae sing niate apik sapa wonge sing amale niku diniati apik ngoten. Sapa sing amale kok diniati apik maka ya niate ya dia akan memperoleh itu gitu. Jadi enggak harus khusus hijrah nanti zaman sangkal. Itu ayatnya kok tentang hijrah berarti hijrah tok, nek gak hijrah ya enggak seperti itu ya enggak gitu. Ini karena berhubungan dengan hijrah akhirnya dibuat contoh hijrah. Adapun selainnya ya sama. Semua amal kok niatnya bagus, insyaallah ya itu yang dia peroleh. Yakinlah. Kok niatnya gak apik ya akan memperoleh itu. Suatu saat manggah manen. Yakin wis padha-padha amale tapi niatnya beda itu pasti hasilnya tidak sama. Tapi ya ujiannya gak padha. Nah ya hasilnya apik itu ya ujiannya itu ya abot. Saya itu sudah mencoba ketika niat amal itu sama sebenarnya, cuma yang satu itu niatnya saya perbaiki. Ya hasilnya memang beda, tapi ujiannya juga padha. Ujiannya lebih berat. Semakin niatnya apik kok ujiannya lebih berat, tapi hasilnya juga lebih berat, lebih baik. Terus summa akul sampai ini. Summa akul wala alam ya. Ini baru mukadimah. Terus ini baru beliau akan menjelaskan tentang materi. Nah, ini tadi masih sambutan atau masih mukadimah. Intinya pada dawuh yang kedua beliau menyinggung dawuhnya Kanjeng Nabi. Kalau yang pertama kemarin beliau menyinggung dawuh Allah. Kalau kedua ini beliau menyinggung dawuhnya Nabi yaitu innamal a'malu binniyat. Pun kita sakit memperbaiki niat kita dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang lebih baik. Hadirin wal hadirat, mugi-mugi nggih pun ngaos wonten guna lan manfaatipun lan mugi-mugi sarengi hidayah dening Allah lan mugi-mugi disarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardud ilayya 'inda hajati ila waladun sini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'afana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'afana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.